Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok unit kerja pemburu COVID-19 pada kesempatan kali ini akan mempresentasikan terkait analisis pemasaran sosial terkait protokol kesehatan 3M di kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang anggota yang terdiri dari Poppy Afriliani dengan NIM 5111717133, Tiara Putri Pratomo dengan NIM 5111717135, saya sendiri Tresna Pradana Santana dengan NIM 5111717128 dan Fieri Azharul Hakim dengan NIM 5111717131. Adapun materi yang akan dibahas pada presentasi kali ini yaitu terdiri dari pendahuluan, tinjauan pustaka, profil organisasi, pembahasan, dan penutup. Perkenalkan, nama saya Tresna Pradana Santana dengan NIM 5111717128. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan latar belakang. Penyakit coronavirus 2019 atau Coronavirus Disease 19 atau disingkat COVID-19 merupakan infeksi saluran pernapasan yang disebabkan oleh jenis virus corona. Kasus COVID-19 ini pertama kali dilaporkan di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada Desember 2019. Di Indonesia sendiri, kasus pertama COVID-19 bermula pada tanggal 2 Maret 2020 yang menjangkiti 2 warga negara Indonesia, tepatnya di kota Depok, Jawa Barat. Adapun per tanggal 3 Januari 2021, jumlah kasus COVID-19 di Indonesia telah mencapai angka 765.350 orang, di mana diantaranya sebanyak 631.937 orang telah dinyatakan sembuh dan sebanyak 22.734 orang meninggal dunia. Sedangkan di Provinsi Jawa Barat, jumlah kasus COVID-19 mencapai angka 87.482 orang, sedangkan jumlah sembuh sebanyak 74.031 orang dan meninggal dunia sebanyak 1.178 orang. Kabupaten Bandung Barat sendiri, jumlah kasus COVID-19 mencapai angka 1.439 orang dan sembuh sebanyak 1.162 orang, meninggal sebanyak 16 orang. Adapun salah satu cara dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 yaitu dengan menjalankan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan 3M seperti mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Selain itu, dapat dilakukan pula dengan membawa hand sanitizer atau tisu basah ketika keluar rumah atau dalam perjalanan, ataupun membawa alat makan sendiri ketika makan di luar rumah. Namun, hal tersebut berbanding terbalik dengan yang terjadi di kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Para aparatur sipil negara tidak menerapkan protokol kesehatan 3M seperti mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker, sehingga mengakibatkan terjadinya kasus COVID-19 di kantor Kabupaten Bandung Barat yang mencapai 14 orang. Adapun identifikasi masalah dalam penulisan makalah ini yaitu yang pertama, bagaimana perilaku negatif yang terjadi di organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, bagaimana rencana pemasaran sosial yang akan dilakukan di organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Dan yang ketiga, bagaimana strategi untuk mengatasi permasalahan yang terjadi di organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan penulisan dari makalah ini yaitu yang pertama, untuk mengetahui perilaku negatif yang terjadi di organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, untuk mengetahui rencana pemasaran sosial yang akan dilakukan di organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Dan yang ketiga, untuk mengetahui strategi mengatasi permasalahan yang terjadi di organisasi pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Putri Pratomo dengan NIM 5111711135 yang akan membahas mengenai bab 2 yaitu tinjauan pustaka pemasaran sosial. Di sini ada beberapa sifat dari pemasaran sosial, yaitu yang pertama, mengubah perilaku. Perubahan perilaku biasanya bersifat sukarela. Yang ketiga, menggunakan prinsip dan teknik pemasaran. Yang keempat, memilih dan mempengaruhi target pasar. Dan yang kelima, penerimaan manfaat menurut Kotler et al. 2002. Kemudian ada beberapa kegagalan dalam sosial marketing menurut Himan dan Sally dalam buku Pujiastuti 2016, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, informasi tidak dapat diterima karena ketidaktahuan penerima atau khalayak sasaran. Yang kedua, respon individu dipengaruhi oleh ketertarikan orang banyak. Yang ketiga, orang akan menolak suatu informasi atau gagasan yang tidak sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Lalu yang terakhir yaitu orang menanggapi informasi dengan cara yang berbeda sesuai dengan kepercayaan dan nilai yang dianutnya. Yang selanjutnya ada media kampanye pemasaran sosial. Menurut Setman 2000, bahwa kampanye komunikasi adalah bervariasi, beragam, sangat terencana, dan simfoni media rakitan yang strategis yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran, menginformasikan, atau mengubah perilaku dalam khalayak sasaran. Ada banyak bentuk media publik, yaitu sebagai berikut. Iklan berbayar dan iklan layanan publik. Yang kedua, membuat berita. Dan yang ketiga, hiburan dan selebritis. Lalu di sini ada saluran komunikasi sampel, berikut tabelnya. Ada acara media, peluncuran media, dan acara wawancara. Untuk acara media yaitu ada editorial, lalu ada iklan, pamflet dan brosur, serta iklan layanan masyarakat. Untuk peluncuran media seperti acara TV, poster tanda, dan spanduk, atau buku komik, serta manual. Lalu ada acara wawancara seperti bioskop bertopik, sinetron dan radio, pensil, dan topi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Azharul Hakim dengan NIM 5111171131. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Kabupaten Bandung Barat. Tuntutan pemekaran wilayah Kabupaten Bandung dilihat dari kondisi geografisnya oleh beberapa kalangan, dinilai dapat dipahami sebab wilayah Kabupaten Bandung cukup luas, yaitu 2.324.084 km persegi dengan letak wilayah mengelilingi kota Bandung dan kota Cimahi. Di samping itu, jumlah penduduknya cukup banyak berdasarkan Supas 2002 sebanyak 4,3 juta jiwa. Berangkat dari kondisi itulah, pada tanggal 9 Agustus 1999, para tokoh masyarakat Bandung Barat berkumpul untuk membentuk forum pendukung percepatan pemekaran Kabupaten Bandung Barat yang dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Endang Anwar. Komite Pembentukan Kabupaten Bandung Barat atau KPKBB bersama elemen masyarakat Bandung Barat mengawali upaya perjuangannya dengan melaksanakan deklarasi bersama untuk terus berjuang agar Bandung Barat menjadi daerah otonom terpisah dari Kabupaten Bandung. Deklarasi tersebut dilaksanakan di Gedung Diklat Keuangan Gado Bangkong, Kecamatan Ngamprah pada 30 Agustus 2003. Naskah deklarasi dibacakan dan ditandai tangani berbagai elemen masyarakat Bandung Barat. Hal tersebut diakui oleh KPKBB sebagai bentuk komitmen bersama dalam upayanya memperjuangkan dan menyampaikan aspirasi ke berbagai lembaga baik legislatif maupun eksekutif di daerah Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, dan pemerintah pusat serta DPR atau DPD RI. Sampai lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat menjadi daerah otonom di Provinsi Jawa Barat. Pejabat sementara Bupati Bandung Barat, Dr. Andes Haji Cacakuswara, selesai menjalankan tugasnya pada 17 Juli. Bupati dan Wakil Bupati Bandung Barat pertama adalah Haji Abu Bakar dan Ernawan Natasha, putra hasil pemilihan langsung, dilantik pada tanggal 17 Juli 2008 oleh Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan atas nama Presiden. Kabupaten Bandung Barat adalah kabupaten baru di Provinsi Jawa Barat, Indonesia, pemekaran dari Kabupaten Bandung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta dan Subang dari sebelah barat dan utara, Kabupaten Bandung dan Kota Cimahi di sebelah timur,
serta Kabupaten Cianjur di sebelah barat dan timur. Kabupaten Bandung Barat mewarisi sekitar 1,4 juta penduduk dari 42,9 wilayah lama Kabupaten Bandung. Sedangkan ibu kota Kabupaten Bandung Barat berlokasi di Ngamprah yang terletak di jalur Bandung, Jakarta. Berikut terdapat struktur organisasi. Yang pertama ada kepala dinas, di bawahnya itu ada sekretariat, dan di bawahnya lagi terdapat beberapa bidang, yaitu bidang kebudayaan, bidang kesenian dan perfilman, bidang kepariwisataan, dan bidang pemasaran. Selanjutnya, visi dan misi Kabupaten Bandung Barat. Visi Kabupaten Bandung Barat yaitu Bandung Barat yang akur, aspiratif, kreatif, unggul, dan religius, dan berbasis pada pengembangan ekonomi, optimalisasi sumber daya alam, dan kualitas sumber daya manusia. Bandung Barat yang hendak diwujudkan merupakan sebuah kondisi dari Bandung Barat yang aspiratif, kreatif, unggul, dan religius. Lalu selanjutnya untuk misinya yaitu membangun sumber daya manusia, yang kedua memenuhi kebutuhan infrastruktur, menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, melakukan optimalisasi potensi sumber daya alam dan budaya, menguatkan keunggulan pertanian, peternakan, dan industri, mengurangi kesenjangan masyarakat, dan yang terakhir mengembangkan sistem pemerintahan yang bersih, aspiratif, inovatif, dan melayani berbasis inovasi dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Poppy Afriliani Fauzia Hasana dengan NIM 511171133. PIN daerah Kabupaten Bandung Barat yaitu ada Bapak A.A. Umbara Sutisna yaitu Bupati Bandung Barat, dan Wakil Bupati Bandung Barat yaitu ada Bapak Hengki Kurniawan. Alamat kantor Kabupaten Bandung Barat ini ada di Jalan Padalarang Cisarua, kilometer 2, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat dengan kode pos 40561. Selanjutnya terkait dengan permasalahan. Permasalahan yang terjadi di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yaitu adanya perilaku aktual terkait kurangnya kesadaran dan perhatian khususnya para pegawai aparatur sipil negara dalam melakukan protokol kesehatan 3M sebagai langkah pencegahan penularan COVID-19 karena mereka menganggap bahwa lingkungan kerja mereka telah aman dan rekan kerja mereka terlihat sehat tanpa menunjukkan gejala COVID-19. Sedangkan fakta dari World Health Organization menunjukkan bahwa 80% jumlah kasus positif COVID-19 adalah tanpa gejala dan waktu inkubasi virus yang lama hingga memakan waktu selama 14 hari sebelum timbul gejala penyakit COVID-19. Belum lagi adanya ancaman virus COVID-19 varian baru. Hal ini tentunya sangat berbahaya bagi para ASN, keluarga ASN, beserta masyarakat sekitar karena dapat meningkatkan resiko penularan hingga 70-100% sehingga dapat memicu resiko timbulnya penyebaran klaster baru COVID-19. Permasalahan lain pada lingkungan kerja kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah tidak adanya kegiatan himbauan, sosialisasi, ataupun pengawasan yang dilakukan kepada para pegawai seperti pamflet ataupun poster, serta dilakukannya kegiatan inspeksi terkait protokol kesehatan 3M. Maka dari itu, kami bermaksud untuk menyusun rencana strategi pemasaran sosial terkait protokol kesehatan 3M di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan kampanye dari kegiatan pemasaran sosial ini yaitu mengedukasi dan menyadarkan para pegawai aparatur sipil negara dan masyarakat umum mengenai pentingnya protokol kesehatan 3M di kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Adapun target halayaknya yaitu terdiri dari pegawai aparatur sipil negara, para pejabat Kabupaten Bandung Barat, tamu VIP, dan masyarakat umum. Tujuan perilaku yang diharapkan dari kegiatan pemasaran sosial ini yaitu terciptanya sebuah kebiasaan baru yaitu patuh dalam melaksanakan setiap protokol kesehatan 3M di lingkungan kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Adapun tujuan pengetahuan yaitu
kasus COVID-19 di Indonesia mencapai 765.350 orang, yang diantaranya sebanyak 22.734 diantaranya meninggal dunia. Sedangkan di Jawa Barat, kasus positif sebanyak 87.482 orang dan diantaranya sebanyak 1.178 orang dinyatakan meninggal dunia. Sedangkan di KBB, kasus positif COVID-19 sebanyak 1.439 orang dan meninggal sebanyak 16 orang, sehingga Kabupaten Bandung Barat merupakan zona merah persebaran COVID-19. Dan sedangkan di wilayah kantor pemerintahan Kabupaten Bandung Barat, jumlah konfirmasi kasus positif COVID-19 yaitu sebanyak 14 orang. Adapun tujuan keyakinan dari kegiatan pemasaran sosial ini yaitu mengingatkan kepada para aparatur sipil negara dan masyarakat bahwa apabila abai dalam menggunakan masker, tingkat kemungkinan resiko tertular COVID-19 yaitu mencapai 70 hingga 100%. Selanjutnya, tangan merupakan salah satu media perantara utama penularan COVID-19, dan yang terakhir, droplet memiliki jarak jangkauan hingga 1 meter, sehingga apabila masyarakat tidak menjalankan protokol kesehatan seperti menjaga jarak, maka droplet dengan kemungkinan mengandung COVID-19 dapat terhirup oleh masyarakat ataupun aparatur sipil negara itu sendiri. Yang selanjutnya ada tabel dari analisis biaya dan manfaat dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya ada rencana strategi dari perusahaan. Di sini itu ada meningkatkan manfaat, di mana menjelaskan bahwa protokol kesehatan 3M itu penting dan wajib dipatuhi secara menyeluruh. Yang kedua, menjelaskan manfaat bahwa protokol kesehatan 3M dapat mengurangi tingkat penularan COVID-19. Lalu yang selanjutnya menjelaskan bahwa kesempatan orang yang sehat dan normal berarti terbebas dari COVID-19. Lalu menjelaskan bahwa lingkungan kantor yang rutin dilakukan sterilisasi belum tentu aman. Dan yang terakhir yaitu menstimulus perasaan takut mereka tentang bahaya virus SARS-CoV-19. Lalu untuk mengurangi biaya ini, biaya yang dikeluarkan untuk mematuhi protokol kesehatan 3M tidak sebanding dengan kesehatan jiwa dan raga. Lalu yang selanjutnya memberikan kompensasi non-finansial khususnya kepada para pegawai ASN berupa masker, face shield, hand sanitizer, tempat cuci tangan, atau menciptakan lingkungan kerja yang mendukung penerapan protokol kesehatan 3M. Terima kasih. Selanjutnya ada produk pemasaran sosial. Di sini terdapat 6 keterangan. Yang pertama ada produk inti atau manfaat. Penjelasannya itu menjaga kesehatan para ASN dan masyarakat, mencegah penularan COVID-19 secara masif, mencegah timbulnya klaster COVID-19, meningkatkan kenyamanan para ASN dan masyarakat, meningkatkan produktivitas para ASN, memahami dan mematuhi terkait penggunaan masker dengan baik dan benar, memahami dan mematuhi terkait cara mencuci tangan dengan baik dan benar, memahami dan mematuhi pentingnya menjaga jarak dengan orang lain. Lalu yang kedua ada produk aktual atau perilaku, yaitu memahami dan melaksanakan setiap protokol kesehatan 3M secara baik dan benar sesuai anjuran pemerintah dan otoritas kesehatan. Lalu yang ketiga ada produk tambahannya yaitu objek dan layanan tangibles, yaitu kelompok unit kerja pemburu COVID. Lalu ada biaya moneter seperti PIN bros khusus, emblem khusus, kartu tanda anggota, insentif anggota, konsumsi, dan anggaran kas simpanan untuk menunjang kegiatan. Lalu selanjutnya ada biaya non-moneter, diantaranya yaitu waktu yang digunakan, energi yang dikeluarkan, usaha mental yang dikerahkan, kelelahan yang timbul, dan resiko gesekan dan salah paham. Selanjutnya yang terakhir ada strategi. Adapun strategi yang dilakukan terkait produk dan biaya yang timbul dari produk pemasaran sosial ini yaitu mengajukan anggaran biaya yang diperlukan kepada pihak dinas terkait dengan persetujuan bupati, lalu bekerja sama dengan pihak ketiga melalui pemberian kas ataupun produk penunjang protokol kesehatan sebagai media promosi berupa sponsorship. Dan yang terakhir yaitu mengurangi biaya non-moneter, yaitu dengan menentukan waktu yang tepat dalam melaksanakan kegiatan tersebut, yaitu pada jam kerja
serta pemberian pelatihan dan juga kompensasi ataupun insentif tambahan. Saluran distribusi produk pemasaran sosial dapat dilihat dari gambar di atas. Adapun saluran distribusi yang digunakan pada produk sosial marketing pada kasus ini yaitu dengan menggunakan saluran distribusi tingkat 0 atau saluran distribusi secara langsung dari pemasaran sosial ke target audiens. Perencanaan promosi menciptakan pesan. Pesan utama, waspadalah, cegah dan lindungi diri Anda dan keluarga dari bahaya penularan COVID-19 dengan memahami dan mematuhi protokol kesehatan 3M dengan baik dan benar di lingkungan kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Meyakinkan bahwa dengan lalai dalam menjalankan protokol kesehatan 3M akan meningkatkan resiko penularan COVID-19 secara masif serta berdampak buruk bagi kesehatan diri sendiri, keluarga, dan masyarakat luas. Manfaat untuk dijanjikan para pegawai ASN dan masyarakat umum diharapkan akan terhindar dan terbebas dari resiko penularan COVID-19 secara signifikan. Tujuan komunikasi yang pertama, untuk mengetahui protokol kesehatan penting untuk dipahami dan dipatuhi di masa pandemi. Yang kedua, untuk dipercayai, yaitu prokes dapat mencegah penularan COVID-19 secara masif dan mencegah adanya klaster. Yang ketiga, hal yang dilakukan yaitu membiasakan untuk memahami dan melakukan protokol kesehatan. Rencana media promosi di hubungan masyarakat yaitu dengan membagikan cerita dan edukasi terkait pentingnya penerapan prosedur protokol kesehatan 3M di berbagai platform media sosial populer di kalangan para pegawai ASN dan masyarakat luas dalam bentuk video ataupun foto seperti Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, WhatsApp, Line, dan lain-lain. Acara khususnya melakukan inspeksi dan edukasi secara langsung kepada para pegawai ASN dan masyarakat umum. Kesimpulan, kurangnya kesadaran dan perhatian khususnya para pegawai aparatur sipil negara atau ASN dalam melakukan protokol kesehatan di lingkungan kerja kantor pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Yang kedua, salah satu kegiatan sosial yang direncanakan yaitu dengan melakukan tindakan persuasif dan humanis untuk mengedukasi terkait pentingnya protokol kesehatan 3M demi mencegah penularan COVID-19. Yang ketiga, tujuan dilakukan pemasaran sosial terkait protokol 3M yaitu untuk mengedukasi dan meningkatkan kesadaran para pegawai aparatur sipil negara Kabupaten Bandung Barat mengenai pentingnya menjalankan protokol kesehatan 3M. Untuk saran, penelitian ini dimaksudkan untuk aparatur sipil negara Kabupaten Bandung Barat dan dapat segera dilaksanakan serta untuk kekurangan keterbatasan dapat diperbaiki oleh penulis selanjutnya. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.